Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari epistel untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 12 September tahun 2021. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Teruslah Engkau berkarya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya lebih dalam lagi pemahaman kami tentang kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara terkasih, mari kita ambil Alkitab kita. Sama-sama kita buka dari kitab Amsal pasal 1. Membaca kita mulai ayat 29 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mengikutinya di Alkitab kita masing-masing. Ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Topik minggu kita kali ini mengatakan berhikmat dalam Yesus. Tidak ada yang bisa menjabarkan secara pasti definisi kata hikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat diartikan kebijaksanaan dan gaib. Bandingkan dengan bunyi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sungguh tidak nyambung, bukan? Hikmat juga berbeda pengertiannya dengan kepintaran atau kecerdasan. Kepintaran dan kecerdasan dapat kita raih dengan cara belajar dengan giat. Bisa melalui jalur formal seperti sekolah, kursus, dan lain sebagainya. Dan melalui jalur non-formal, misalnya belajar mandiri atau autodidak. Orang yang cerdas dan pintar belum tentu memiliki hikmat. Cara melihatnya seperti apa? Akan nampak dari caranya berbicara, caranya bertindak, caranya menjalani kehidupan. Tidak sedikit orang yang menyandang gelar sarjana masuk penjara, ditangkap KPK. Mengapa? Karena mereka menggunakan kepintaran dan kecerdasan mereka untuk melakukan yang jahat, yang hanya untuk mengambil kepentingan dirinya sendiri. Tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang boleh diambil, mana yang tidak boleh. Atau mungkin dia adalah orang yang cerdas atau orang yang pintar dan bahkan baik hati serta menjaga kekudusan juga, namun tidak memiliki hikmat, sehingga di dalam menyampaikan hal-hal yang baik, pemikirannya yang baik, pemikirannya yang jenius kepada orang lain,
cenderung menyakiti orang lain karena salah penyampaian. Boro-boro mau memenangkan orang lain, justru mencelakai dirinya sendiri. Mengapa? Karena tidak memiliki hikmat. Di sini saya bukan mau mengatakan agar kita takut menyuarakan kebenaran. Tidak. Namun di dalam menyampaikan kebenaran, sertakan hikmat yang datang dari Tuhan. Sahabat sekalian, agar kita lebih memahami serta memaknai arti dari kata hikmat atau berhikmat, saya ajak saudara sekalian untuk belajar dari Raja Salomo, orang yang penuh hikmat. Di Gibon, Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo dan Tuhan Allah berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 5. Salomo tidak meminta yang lain. Yang dimintanya adalah hikmat. Dalam ayat 9 dikatakan, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Dan Tuhan mengabulkannya. Lalu mari kita lihat salah satu hikmat Salomo di dalam menyelesaikan dan memberikan keputusan terhadap perkara yang sangat pelik. Diceritakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Ada 2 orang perempuan sundal yang datang kepada Raja Salomo. Lalu mereka berdua memperebutkan seorang anak. Keduanya sebelumnya sama-sama memiliki anak. Namun salah seorang perempuan tersebut anaknya sudah mati karena tidak sengaja tertindih saat ibunya tidur. Dan mereka tinggal dalam satu rumah. Dan hanya mereka berdua, tidak ada orang lain. Lalu perempuan yang kehilangan anak tadi mengambil secara diam-diam anak perempuan yang seorang laki. Lalu terjadilah perebutan. Untuk menyelesaikan perkaranya, mereka menghampiri Raja Salomo. Terjadi pertengkaran antara kedua perempuan tersebut di hadapan Salomo. Lalu untuk mengetahui siapa yang bohong dan salah dan siapa pemilik anak yang diperebutkan tersebut, Raja Salomo mengambil sebuah pedang dan akan memotong bayi tersebut dan membaginya menjadi 2 bagian agar adil. Lalu reaksi perempuan yang punya anak yang masih hidup tersebut adalah langsung berkata, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi perempuan yang lainnya berkata, "Supaya jangan untukmu dan untukku, penggallah dia." Raja Salomo memutuskan dan berkata, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuhnya, sebab dia ibunya. Seorang ibu tidak mungkin rela anaknya dipenggal dan dibagi 2. Itulah hikmat. Orang cerdas dan pintar mengatakan adil itu adalah sama rata dibagi 2. Bagi yang memiliki hikmat, pasti tidak demikian. Mana mungkin anak bayi yang masih hidup harus dipenggal dan dibagi 2. Kan mati dia. Atau tidak mungkin uang sekolah anak kita yang sudah kuliah sama rata dengan uang sekolah anak kita yang masih duduk di bangku SD.
Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Raja Salomo tadi, dapatlah kita maknai dan kita simpulkan hikmat adalah hati yang paham menimbang apa yang baik dan buruk, sekaligus menjadi pribadi tempat bertanya dari orang-orang yang memiliki permasalahan. Tidak semua orang bisa menjadi tempat untuk bertanya. Hanya mereka-mereka yang memiliki hikmat saja yang bisa. Dan hikmat itu harus datang dari Tuhan Allah kita. Ayat 29 sampai 32 dari perikop kita hari ini. Orang yang tidak memiliki hikmat adalah orang yang menolak firman. Mereka akan kehilangan hikmat Tuhan karena akan cenderung menolak pengetahuan, tidak memiliki takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihat, menolak teguran Tuhan. Itu semua membuat orang-orang menjadi tidak berpengalaman, sehingga mereka binasa oleh kebebalan mereka. Ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar bisa memiliki hikmat Tuhan, kita harus mau selalu mendengarkan Dia. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jika kita setia untuk mendengarkan firman-Nya, maka kita akan memiliki hati yang bisa menimbang apa yang baik dan apa yang jahat. Dan pada akhirnya kita akan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Berhikmat dalam Yesus itu dapat dilakukan dengan dengar-dengaran firman Tuhan. Itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam iman, tidak membabi buta. Kristen yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, tempat orang untuk bertanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman Tuhan. Berkati berkat-Mu ini Tuhan, agar menjadi sumber inspirasi, penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang setia untuk melakukan firman-Mu. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami semua, orang-orang percaya terhadap Engkau di mana saja berada, supaya kami berkecukupan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.